adalah tarian tradisional sukacita milik masyarakat etnis Molo di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sbo artinya tarian, sedangkan Bano artinya giring-giring. Sbo Bano adalah tarian giring-giring yang dilakukan oleh masyarakat etnis Molo sebagai ungkapan sukacita dalam suatu keberhasilan hidup. Tarian Sbo Bano dilakukan saat menyambut Meok atau panglima perang yang berhasil mengusir musuh yang datang mengganggu ketentraman hidup mereka. Dilakukan juga saat selesai membuat rumah adat, dilakukan dalam acara perkawinan adat, juga dilakukan saat menerima tamu-tamu terhormat, dilakukan saat selesai panen, serta dilakukan ketika adanya keberhasilan hidup yang diperoleh. Nilai-nilai luhur yang terdapat dalam tarian Sbo Bano adalah mempersatukan rasa sukacita dalam kesatuan hidup yang erat dan juga sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih atas keberhasilan yang diperoleh. Memakai giring-giring di kaki sebagai simbol bahwa dengan ayunan-ayunan kaki yang berirama giring-giring disertai bunyi tambur dan gong, mereka memuji-muji kebaikan Tuhan Maha Kuasa karena memperoleh keberhasilan yang diimpikan. Memegang pedang di tangan sebagai simbol keperkasaan untuk menjaga tanah air mereka. Memakai desar di kepala sebagai simbol penghormatan dan menjunjung tinggi kekuasaan Tuhan Maha Kuasa. Memakai kain tenun adat serta aksesoris yang bernuansa adat sebagai simbol bahwa dengan nilai-nilai luhur peninggalan leluhur, mereka memuji dan memuliakan kasih Tuhan yang telah memberikan bumi dan isinya kepada mereka agar dikelola untuk hidup dan keberlangsungan kehidupan mereka. Tarian Sbo Bano ini adalah tarian dari masyarakat desa Noebesi di Kecamatan Nunbena Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luas Kabupaten Timur Tengah Selatan 394.700 hektare. Utara dengan Kabupaten Timur Tengah Utara, selatan dengan Laut Timur, timur dengan Timur Tengah Utara dan Belu, barat berbatasan dengan Kabupaten Kupang. Wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan beriklim tropis dengan suhu antara 27 sampai 29 derajat Celcius, musim panas 9,7 Celcius dan musim hujan minimum 23,8 Celcius atau rata-rata 27,2 derajat Celcius. Kelembapan udara rata-rata 85,5% per tahun. Kelembapan nisbi 74-86%. Kecepatan angin rata-rata 12-20 knot. Musim panas biasanya berlangsung antara bulan April sampai Mei, Oktober dan November, sedangkan musim hujan antara bulan Desember, Januari, Februari dan Maret. Masyarakat asli dari kabupaten ini terdiri dari 3 etnis besar, yaitu etnis Molo, etnis Amanuban dan etnis Amanatun. Tugu yang terletak di pusat kota Soe melambangkan 3 etnis yang bersatu padu membangun Kabupaten Timur Tengah Selatan. Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan adalah perkebunan, pertanian, peternakan, pariwisata, dan pegawai negeri sipil. Tersedia sarana pendidikan yang cukup serta tersedianya sarana agama yang memadai. Kehidupan toleransi di kabupaten ini sangat baik. Menurut pernyataan tokoh-tokoh adat etnis Molo bahwa tarian giring-giring atau Sbo Bano ini berasal dari etnis Molo. Hal ini terbukti pada tahun 1906 ketika Raja Kerajaan Molo bernama To Oe Matan berkuasa. Tarian ini selalu disuguhkan dalam setiap acara di kerajaan tersebut. Pada setiap acara di Istana Raja To Oe Matan selalu menggunakan tarian Sbo Bano untuk menghiburnya dalam berbagai kegiatan resmi yang bernuansa sukacita. Sbo Bano atau tarian giring-giring ini adalah tarian sukacita kemenangan perang atau dilakukan saat memperoleh suatu keberhasilan, membangun rumah adat dan menyambut tamu-tamu dari istana kerajaan, dan juga
untuk menyambut tamu-tamu penting dari pusat pemerintahan. Tarian Sbobano menggunakan aksesoris berupa giring-giring yang diikat pada kaki, sehingga pergerakan para penari diiringi pula dengan bunyi giring-giring tersebut. Sbobano merupakan tarian khas masyarakat Molo yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur dan sukacita atas suatu keberhasilan hidup yang diperoleh. Terkait dengan budaya Sbobano, kalau kita di Molo itu sbo itu artinya tarian yang dilengkapi dengan giring-giring. Tapi itu ada alat kelengkapannya adalah sene dengan tufu, atau di Molo bilang ket, ya, tambur. Sene, gong, tufu atau ket, ya itu artinya tamburnya, ya. Pelakon-pelakon itu adalah ibu-ibu dan juga bapak-bapak, bisa sama-sama bisa. Penari giring-giring itu biasa bilang meo, ya meo. Artinya ya penarinya. Kenapa dikatakan meo? Waktu itu ketika orang berperang, meo naik itu keluar ke daerah-daerah musuh, dan setelah dia pulang bawa dengan kepala musuh, maka di situ yang di kampung itu mereka disambung dengan tarian giring-giring sukacita. Itu tanpa baju, hanya dilengkapi dengan aksesorisnya adalah dia punya daster itu tetap pakai, lalu dia punya pedang suni, ya suni namanya, dia punya pedang itu suni, lalu yang berikut itu tambah dengan giring-giring yang ada ikat di kaki, ya. Kelengkapan meok itu atau penari giring-giring itu dia punya hanya pakai selimut saja, ikat pinggang, lalu dengan pedang. Ketika meok naik itu berperang dan bawa musuh, kepala musuh datang, maka mereka akan sambut dengan tarian giring-giring itu, ya. Tapi yang meok naik itu setelah sebelum masuk di kampung itu, ya ibaratnya bilang hunu lau itu dia berteriak dengan histeris dengan cara alunan suaranya beda dengan yang kita yang berteriak biasa. Ya, setelah dari hulu lau itu, maka orang di kampung itu sudah tahu. Oh ini siapa yang tadi keluar, dibilang ini meok naik, atau saat ini yang meok naik itu siapa yang keluar. Ya, kalau untuk ini tadi dia yang keluar dari pagi atau dari kemarin, maka dia sudah, mereka sudah pukul gong bersukacita karena sudah bawa dengan kepala manusia. Kemenangan perang itu, maka mereka bersukacita. Tarian giring-giring ini dengan gong itu yang tadi saya bilang ada sukacita, macam pesta pernikahan itu mereka awali dengan tarian giring-giring. Sejak dulu dipakai, untuk sukacita. Lalu yang berikut terima tamu. Ketika pembesar, bupati atau camat atau gubernur mau turun ke sana, mereka sudah berhari-hari, berminggu-minggu mereka pukul gong dan menari, dan setelah tamu datang itu mereka menari giring-giring dan sambut. Ya, ketika usif mau turun ke sana, mereka sudah pukul gong. Ya, selama berapa malam ada di situ, maka usif ada di situ, maka masyarakat yang ada di situ, rakyat yang ada di situ, dan dia punya pemukul besar dong, mereka pukul gong dan bersukacita setiap malam. Ya, lalu yang berikutnya, ketika ada bangun rumah adat itu, maka mereka juga pakai pukul gong dan menari giring-giring. Ya, kalau pedang yang dipakai itu namanya suni. Jadi ketika ada saat-saat untuk dia hanya pegang saja, dan juga kadang-kadang dia cabut, dia menggeleong, dan ya seperti itu. Biasanya dia punya kelengkapan itu
alatnya seperti gong dan tambur itu disiapkan. Lalu yang berikut para pelaku yang pukul gong dengan tambur itu disiapkan. Setelah itu baru penari itu juga tidak semua orang bisa menari. Ya, untuk giring-giring ini tidak semua orang. Ya, ada orang-orang tertentu yang sudah biasa dengan itu. Jadi orang itu sudah ada, maka yang disiapkan adalah yang pertama giring-giring. Giring-giring itu ikat di kaki, ada 2 pasang, satu di kiri, satu di kanan. Satu di kiri, satu di kanan. Lalu yang berikut itu dilengkapi dengan istilahnya ya pedang tadi, pedang. Ya. Kalau yang sukacita itu pakaian ya biasa. Baju biasa saja. Lalu diselipkan dengan selimut. Pesta perkawinan, bikin rumah baru. Kalau bikin rumah baru juga kadang-kadang ada yang pakai, ada yang tidak pakai baju. Karena namanya di sukacita bikin rumah di rumah adat itu. Tapi kalau terima tamu dengan pernikahan itu, gong bunyi, tambur bunyi, maka langsung penari itu dia langsung masuk menari. Dia punya gerakan hanya itu saja. Gerakannya sesuaikan dengan tambur dengan gong. Ya, dia punya gerakan kakinya itu. Ya, kalau lambat ya dia juga lambat. Ikuti irama gong. Kadang-kadang tunduk, kadang-kadang ya hanya begitu saja. Di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini ada 3 Suapraja Molo, Suapraja Amanatun, dan Suapraja Amanuban. Dan untuk Amanuban dengan Amanatun itu namanya tarian gong maekat. Sementara tarian giring-giring itu hanya ada di Molo. Masa dulu itu, masa peperangan itu antara suku dengan suku. Maka ketika Miok naik itu dari salah satu kampung keluar ke hutan atau ke perbatasan terus menemukan orang-orang yang dikatakan musuh, maka di situ mereka berjuang untuk mendapatkan kepalanya dulu. Nah, ketika mereka kembali sampai atau Miok naik itu kembali sampai di perkampungan, sebelum masuk di perkampungan itu istilahnya bilang hunu lau. Dia punya teriak histeris itu bukan seperti yang biasa-biasa, tetapi hunu lau, alunannya beda dengan yang biasa kita teriak di hutan dan lain-lain. Itu hunu lau. Nah, di situ baru orang-orang tua yang ada di kampung itu menanyakan, kira-kira Miok naik siapa yang ada keluar kemarin dan kemarin lalu. Nah, dengan demikian baru mereka cari tahu, oh ini Miok naik ini yang keluar. Dan karena dengan cara hunu lau itu menunjukkan bahwa dia datang membawa kepala manusia. Nah, di situ maka tarian giring-giring atau gong ini dibunyikan dan tarian giring-giring ini dilakukan untuk menyambut kemenangan itu. Sboat itu namanya tarian. Bano itu giring-giring. Sbo bano itu menunjukkan bahwa tarian giring-giring. Ya. Jadi kalau sbo bano itu ada beberapa tarian yang harus mereka lakukan. Yang pertama menang perang. Dan itu yang ada di kampung itu, orang tua-tua dan tamuku usif yang ada di kampung itu mau bersuka cita bergembira karena Miok naik atau Miok anak yang keluar untuk berperang itu ada kemenangan. Itu tari-tarian giring-giring sukacita. Dan pada saat itu juga, waktu itu ya busana ini baru saja tahun-tahun setelah sebelum
Sebelum itu mereka hanya pakai saja giring-giring dengan busana ala kadarnya, dengan pedang, lalu dengan giring-giring tanpa baju. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua juga, pakaian tanpa baju itu, giring-giring tanpa baju itu juga ketika mereka bikin pesta adat di kampung, bikin rumah baru, dan lain-lain. Itu mereka lakukan itu. Sementara tarian untuk pesta perkawinan, pernikahan, dan juga penyambutan tamu dan lain-lain itu harus berbusana seperti yang kami pakai saat ini. Iya. Dan sarana yang dipergunakan adalah yang pertama, gong. Gong itu terdiri dari ada yang 6, ada yang 9. Iya. Iya, ada yang 6, ada yang 9. Dan pemusik itu juga disesuaikan dengan yang jumlah gong yang ada, tambah dengan tambur. Namanya ket. Nah, ket ini pemusiknya lebih dari 2 orang. Berarti bisa 3, bisa 4 orang untuk pergantian. Ya, ini yang namanya ket. Kalau Amanuban yang sebab maekat itu dia bilang tufu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang gong yang kecil ini, 2 ini namanya kalau kita molo itu bilang tolok. Ya, kalau Amanuban Amanatun itu bilang Kiko, atau tahu laban. Ya, hemat, tolok. Ya, lalu yang ini nak saib, ini saib. Ya, tidak tahu Amanuban bilang apa, yang ini. Ote. Kalau kita molo bilang saib, sementara Amanuban Amanatun bilang ote. Nah, kalau kita di molo yang ini bilang kebolo. Ya, kebolo. Ya, Amanuban juga Amanatun juga sama, bolo. Nah ini nak sen ainfin. Kalau dia molo bilang sen ainfin. Ada 3 main. Itu dimainkan oleh salah satu orang. Ya, jadi ini jenis-jenis alat musik yang dimainkan. Kebanyakan adalah ibu-ibu atau nona-nona dan juga ada bapak-bapak bisa mainkan ini.
yang dipergunakan adalah giring-giring satu pasang, yaitu ini kanan dan kiri. Dan kiri kanan ini juga bunyinya tidak sama supaya ada keseimbangan, ada perbedaan bunyi. Ini kecil, agak besar, ya. Nah itu serangan yang dipergunakan adalah giring-giring. Dan yang berikut adalah pedang. Pedang ini bukan untuk berperang atau memotong musuh, tetapi hanya sebagai aksesoris, ya, pelengkap untuk tarian perang itu. Lalu pakaian yang lain seperti ini, dan destar ini juga harus dipergunakan, namanya destar. Ya, kalau destar ini ada yang 2 tanduk, ada yang 1 tanduk, dan ada yang 2 tanduk, tapi namanya sakoben. Tarian giring-giring ini hanya ada di Molo, karena memang dia asalnya dari Molo. Dan tidak semua orang di TTS ini, memang ada kabupaten lain itu macam TTU dan Belu itu ada juga, tetapi yang kami pakai di sini adalah dari Molo. Kabupaten Timur Tengah Selatan ini hanya ada 3 Suapraja yang tadi itu saya katakan, giring-giring ini hanya ada di Molo. Kami masyarakat etnis Molo Timur Tengah Selatan, kami akan selalu mempertahankan nilai-nilai budaya kami sepanjang perjalanan hidup ini.